Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Novian Perdana, NIM 18111954 dari kelas Informatika 03. Ingin menjelaskan tentang algoritma yang saya gunakan pada tugas Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Hartati. Di sini saya menggunakan algoritma a priori, di mana saya mengimplementasikannya pada transaksi penjualan barang. Jadi sebelum kita praktik, saya jelaskan sedikit dulu tentang algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma yang cukup efisien dalam menentukan jumlah item set frekuen. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah jika sebuah item set itu merupakan item frekuen, maka semua subnet atau bagian dari item set tersebut juga frekuen, dan juga sebaliknya. Dimana contohnya, jika item set A tidak frekuen atau tidak sering muncul dalam transaksi, maka item apapun yang dikombinasikan ke item set A tidak akan membuat item set A menjadi frekuen atau sering muncul dalam transaksi. Nah, hal ini yang dimanfaatkan oleh algoritma a priori untuk mengurangi atau mempersempit ruang pencarian kandidat item set frekuen. Hal ini tentu ditandai dengan pembatasan pada nilai ambang batas untuk nilai support atau min support, seperti pada contoh yang akan saya jelaskan saat ini, di mana saya sudah memiliki data transaksi. Contohnya seperti ini. Transaksinya yaitu ada barang beras, telur, mie, sayur, hingga bumbu. Nah, di sini untuk menandai bahwa barang itu terjual atau tidak, saya kasih transaksi pertama sampai 20. Jadi ada 20 transaksi di sini, di mana transaksi pertama itu beras dengan keterangan Y, yaitu Y itu berarti terjual dan N itu berarti tidak terjual. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya WK, di mana aplikasi ini cukup mudah dipakai dan sangat membantu sekali untuk menentukan sebuah penjualan barang, yang tentunya ada banyak algoritma di sini, dan salah satunya yang akan saya pakai adalah algoritma a priori. Sebelumnya dari data yang kita sediakan di Microsoft Excel bisa kita simpan. Tentukan lokasi penyimpanannya, kemudian formatnya pilih yang CSV MS-DOS. Karena tadi saya sudah menyimpannya, jadi saya langsung ke aplikasinya saja. Kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih menu Explorer. Nah, di sini ada beberapa menu ya, dari Pre-Process, Classify, Cluster, Associate, hingga Visualize. Di sini masih keblok, masih belum terbuka untuk menunya, karena kita belum mengimport data kita ke dalam aplikasi ini. Nah, di menu Pre-Process ini kita bisa pilih menu Open File, kemudian untuk tipenya atau formatnya kita pilih yang CSV. Nah, kemudian kita pilih data yang akan kita importkan, kemudian open. Nah, di sini sudah muncul transaksi yang telah kita masukkan dari 16 barang. Kemudian yang dari kolom pertama kita tidak butuhkan karena ini akan membuat crash diagramnya. Kita checklist saja, kemudian kita remove.
Kemudian kita bisa ke menu associate. Di asosiator ini kita bisa pilih yang algoritmanya a priori. Kemudian kita klik start. Nah, di sini sudah muncul hasil dari prediksi data yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Saya jelaskan yang pertama, ada sayur, kerupuk, dan bumbu dengan keterangan terjual semua. Nah, di sini keterangannya confident-nya ada 1, dimana di sini ada 3 confident yang paling tinggi. Saya jelaskan, apabila sayur Y terjual dan kerupuknya juga terjual, maka bumbunya juga akan terjual. Nah, di sini ada 9 data atau 9 munculnya data tadi, sering munculnya. Coba kita cek. Sayurnya terjual, kemudian kerupuknya juga terjual, maka bumbunya juga pasti terjual. Kita cari sayur. Sayur adalah 1, 2, 3, 4. Kolom keempat, sayurnya terjual. Kemudian kerupuk. Kerupuknya juga terjual. Kemudian kita cari yang bumbu. Bumbu ada di barang terakhir, bumbu Y. Nah, bumbunya juga terjual. Ini bisa menjadi sebuah algoritma yang sangat akurat untuk menentukan penjualan di toko Anda ataupun ya di tempat usaha Anda. Kemudian yang kedua, ayam terjual, bumbu terjual, maka sayurnya juga akan terjual. Ayam, kita cari ayam dari belakang 3. Ayamnya di sini terjual. Ayam terjual, kemudian bumbu juga terjual. Bumbunya di paling akhir terjual. Maka sayurnya sayur kolom keempat. Sayurnya keterangan Y, berarti sayurnya juga terjual. Nah, di sini kita bisa menentukan barang apa yang akan kita masukkan ke usaha kita. Jadi dari data-data yang udah kita simpan sebelumnya, dari penjualan ini, dari transaksi-transaksi sebelumnya, kita bisa membuat keputusan untuk menambahkan barang-barang tertentu atau item set, yaitu paket-paket tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.